Selamat siang anak-anak. Kali ini kita akan mempelajari tentang perencanaan usaha makanan khas daerah. Untuk materi pertama, kita akan mempelajari tentang ide dan peluang usaha makanan khas daerah berbahan nabati dan hewani. Jadi, sebelum merencanakan, kita harus terlebih dahulu menemukan ide peluang usaha apa yang akan dijalankan. Jadi, ada yang tahu ini apa? Ya, ini adalah jagung bose yang terkenal di Timor. Ini adalah salah satu makanan khas daerah berbahan baku nabati. Ada juga yang berbahan baku hewani, yaitu sei babi, salah satu pasangan jagung bose. Selanjutnya ada makanan khas daerah Manado berbahan baku nabati, yaitu nasi jahe atau kalau di sini dikenal dengan nama nasi bambu. Salah satu pasangan nasi jahe adalah ayam rica-rica yang terkenal dengan pedasnya yang berbahan baku hewani. Ada lagi nasi kuning dan sate lilit ditambah dengan urap adalah makanan khas daerah Bali. Yang terakhir, salah satu contoh makanan khas daerah Papua adalah papeda ditambah ikan kuah kuning. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang ide usaha. Beberapa faktor yang dapat memunculkan ide usaha adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal: 1. Pengetahuan yang dimiliki. Jadi setiap orang memiliki pengetahuan yang berbeda-beda, khususnya untuk makanan khas daerah. Kedua, pengalaman. Misalnya kalian sudah pernah mengunjungi suatu daerah, pasti memiliki jenis makanan yang berbeda-beda. Seperti contohnya ayam rica-rica yang sudah pergi ke Manado pasti tahu ayam rica-ricanya pedas, itu pasti dari Manado. Memang daerah lain memiliki makanan ayam rica-rica. 3. Kemampuan mempelajari pengalaman orang lain. Kalian jarang pergi keluar daerah, tapi kalian sering diceritain teman-teman, misalnya dari daerah ini makanan khasnya ini. 4. Intuisi. Intuisi itu sesuatu gambaran apa yang kalian pikirkan. Contohnya, apa yang Anda pikir. Misalnya Anda berpikir membuat jagung bose, berarti kalian bisa membuka usaha. Faktor eksternal: 1. Masalah yang dihadapi. Misalnya kita ingin memakan sate lilit tetapi tidak ada. Nah, itu sudah memunculkan ide makanan. 2. Kesulitan yang dihadapi.
bisa kesulitan menemukan, kesulitan memasak, tapi kalian bisa memasak, berarti bisa dijadikan usaha. 3. Kebutuhan yang belum terpenuhi. Misalkan kalian kepingin makan nasi jahe, nasi bambu khas Manado, tapi tidak ada, jadi kalian berusaha belajar untuk membuatnya. Itu sudah menjadi salah satu ide usaha. 4. Pemikiran besar untuk menciptakan inovasi. Seperti misalkan kita memiliki banyak roti tawar, kita bisa inovasi membuat berbagai varian rasa. Yang ingin seperti kita suka makan roti topping keju, kita bisa menambahkan keju. Atau suka coklat, kita bisa menambahkan sesuai selera. Itu sudah menjadi usaha. Sekarang kita masuk pada risiko usaha. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan risiko usaha? Jadi risiko adalah kegagalan atau ketidakberhasilan dalam menangkap peluang usaha. Dari suatu usaha itu tidak selalu sukses, tidak selalu berhasil. Banyak yang sudah mengalami risiko usaha. Risiko usaha dapat timbul karena 1. Karena permintaan. Turunnya permintaan itu bisa karena perubahan moda, perubahan selera, perubahan daya beli. Sekarang banyak sekali jajanan yang berbau internasional, maka dari itu banyak makanan khas daerah yang kalah pamor. 2. Perubahan konjungtur, yaitu perubahan kondisi perekonomian. Contoh saja sekarang pandemi COVID, sekolah diliburkan dan kantin sekolah ditutup, jadi yang berjualan di kantin libur juga dan mengakibatkan tidak ada pemasukan. 3. Persaingan. Persaingan usaha yang sejenis makanan, pesaingnya juga makanan. Minuman, pesaingnya minuman, jadi yang sejenis. 4. Faktor-faktor yang lainnya, ada faktor bencana alam, perubahan teknologi, dan lain sebagainya. Bencana alam, misalnya suatu daerah ada terjadi bencana banjir, maka banyak usaha yang tutup. Beberapa unsur yang dapat dilakukan dalam mengurangi risiko usaha. 1. Kesadaran dalam kemampuan mengelola usaha, peluang dan kekuatan usaha. Kalian harus memiliki kemampuan itu terus. 2. Keinginan kuat untuk berprestasi. Kalian punya targetnya, punya sesuatu yang ingin dicapai terus. 3. Kemampuan merencanakan strategi. Strategi dalam manajemen usahanya, contohnya saja banyak usaha yang baru buka, mereka mengadakan promosi besar-besaran
Misalnya beli 2 gratis 1, itu juga suatu strategi biar banyak yang kenal terus. 4. Kreatif dan inovatif. Dalam mengelola usaha, jangan membuat yang hanya tren-tren saja, tetapi kalian harus punya inovasi juga. Keberhasilan dan kegagalan dalam wirausaha. Keberhasilan usaha dipengaruhi oleh 1. Keyakinan yang kuat, 2. Sikap mental yang positif, 3. Percaya diri, 4. Tanggung jawab, 5. Inovatif dan kreatif, 6. Keunggulan dalam menjalankan usaha, 7. Sasaran yang tepat dalam memulai usaha, 8. Pengelolaan waktu yang efektif dan efisien, 9. Pengembangan diri, 10. Evaluasi. Harus selalu mengadakan evaluasi atau usaha yang dijalankan. Lalu penyebab kegagalan usaha. 1. Tidak ada tujuan tertentu dalam usaha. 2. Kurang berambisi seperti kurang niat, tidak ingin usaha. 3. Tidak disiplin, misalkan seharusnya buka jam 7 tetapi buka jam 8. 4. Pendidikan yang tidak cukup, misalkan kamu ingin membuka usaha makanan di daerah lain, tapi kalian tidak mengetahui bagaimana cara membuat surat perizinannya seperti apa. 5. Sikap menunda-nunda. Jadi selalu menunda-nunda waktu termasuk penyebab kegagalan. 6. Kesehatan terganggu. 7. Kurang tekun. 8. Kepribadian yang negatif. 9. Tidak jujur. 10. Tidak dapat bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya, pemetaan peluang usaha. Pemetaan berarti kalian memperkirakan peluang usaha seperti apa. Yang pertama, melihat peluang usaha menggunakan analisis SWOT, strength atau kekuatan usaha. Misalnya, rendang banyak peminat dan juga mudah untuk membuat. Weakness atau kelemahan usaha. Kelemahannya itu di mana misalkan makanan siap saji, cepat disajikan. Kelemahannya cepat basi. Opportunity atau peluang kesempatan besar. Contohnya minuman. Pada saat musim panas, kita membuat minuman dingin atau segar. Threat atau ancaman usaha. Ancaman usaha misalnya kan membuka usaha cilok yang menggunakan daging sapi karena mayoritas beragama Islam, tapi akan terancam jika cilok itu dicampur dengan daging babi. Jadi sebelum kalian menjalankan usaha, harus mampu melihat peluang usaha dengan memperhatikan kekuatan usaha, kelemahan usaha, kesempatan usaha, dan juga ancaman usaha. Kalian perhatikan
dengan baik supaya usaha kalian dapat berhasil. Sekian materi untuk ide dan peluang usaha. Jangan lupa kalian tulis karena akan keluar pada penilaian harian maupun semester.